Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama anggota yaitu Khairunisya NPM 042, Wahyu Putri Amar Arum NPM 045, Nadia Nurul Ainin dengan NPM 046, Muhammad Taufikur Rahman dengan NPM 047 serta Fiona Andira dengan NPM 069. Di sini kami akan menganalisis terkait artikel yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi di bidang pendidikan telah memberikan peluang kepada sekolah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki manajemen berbasis sekolah. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, diharapkan dapat menghasilkan guru yang profesional sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan relevan dengan tuntutan perkembangan dalam masyarakat. Diterapkannya MBS diharapkan permasalahan-permasalahan terkait pendidikan dapat terselesaikan. MBS memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pada standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Implementasi MBS diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, tenaga kependidikan harus bergerak aktif untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Adanya hubungan kemitraan yang kuat antara stakeholder dan juga terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah. Selain itu, orang tua serta masyarakat sekitar juga harus terlibat secara aktif dalam membantu pelaksanaan manajemen sekolah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan, di mana penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam peningkatan pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang. Yang selanjutnya ada metode dari penelitian tersebut. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk lokasi penelitian bertempat di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang dan subjek dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah pada SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari artikel tersebut. Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang dilihat melalui proses perencanaan kegiatan atau penyusunan program sekolah dengan melibatkan unsur guru-guru dan masyarakat akan mendorong terwujudnya keterbukaan dan akan menekankan seminim mungkin tingkat kesalahan perencanaan. Kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan matang dan dimusyawarahkan secara terbuka dengan melibatkan semua unsur-unsur yaitu kepala sekolah, guru, dan wali murid yang terdiri dari proses penyusunan program tersebut memiliki tujuan utama untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah memberikan sekolah kewenangan dalam memenuhi ketersediaan SDM-nya yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan peraturan atau standar yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Berdasarkan hasil data yang didapatkan pada proses observasi, diketahui bahwa ketersediaan tenaga pendidik di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang sudah memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Guru mengajar di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang tidak ada yang di bawah S1. Tenaga pendidik berkualifikasi S1 ada 30 orang dan 14 orang sudah S2. Dan guru yang S1 sekarang mengambil kuliah pasca sarjana ada 13 orang, jadi 90% sudah memenuhi kualifikasi S1. Evaluasi program dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang, sekolah membentuk tim guru piket harian yang bertugas untuk mengawasi terutama kedisiplinan kehadiran siswa dan guru, agar program kerja dan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara tertib. Evaluasi program sekolah secara intern lebih banyak difokuskan kepada ketercapaian program pembelajaran atau hasil belajar siswa, dan belum melihat kepada efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan kinerja guru, di mana untuk akuntabilitas pelaksanaan program lemah. Kemandirian sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu upaya dalam memenuhi sumber daya sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang sudah lengkap, baik itu sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran dan juga untuk menunjang pekerjaan pegawai. Sarana dan prasarana yang tersedia di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang antara lain buku-buku di perpustakaan, berbagai macam laboratorium, komputer, proyektor, dan masih banyak lagi. Sekolah sudah memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui pembagian tugas pada komponen satuan pendidikan, kemudian membuat dan memiliki beberapa pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, termasuk peraturan akademik, struktur organisasi, dan uraian tugas staf tiap komponen sekolah. Walaupun pedoman-pedoman dan informasi sekolah tidak mudah diakses secara publik yang hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, di mana manajemen berbasis sekolah diharapkan menjadikan sekolah lebih mandiri baik dalam memperdayakan sumber dayanya dan menyelesaikan permasalahannya. Hal yang penting dalam manajemen berbasis sekolah harus ada 3 indikator, yakni adanya dukungan dana, dukungan fasilitas, dan dukungan tenaga. Implementasi manajemen berbasis sekolah sangat menjunjung tinggi pelaksanaan sekolah yang transparan, yaitu transparan dalam penyampaian informasi terkait keuangan sekolah maupun program sekolah. Dalam mensosialisasikan program dan keuangan sekolah, SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang melaksanakannya melalui kegiatan rapat bersama komite. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan sense of belong seluruh stakeholder sekolah dalam mengelola program-program sekolah. Selanjutnya pembahasan mengenai kesimpulan. Adapun untuk kesimpulannya, yaitu pelaksanaan dari program implementasi peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang, evaluasi program dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang dilaksanakan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester dan akhir tahun. Dalam melaksanakan evaluasi, kepala sekolah membentuk tim supervisi yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Untuk pihak internal terutama guru dan pihak eksternal dari pengawas sekolah dan asesor dari Badan Akreditasi Provinsi. Untuk dampak yang ditimbulkan dari adanya implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang, antara lain yang pertama, sekolah memiliki kemandirian dalam mengembangkan SDM-nya. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab warga sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, berkembangnya kreativitas sekolah dalam melaksanakan program. Yang keempat, prestasi yang dicapai sekolah setelah adanya pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang terus mengalami prestasi baik dari akademik maupun non-akademik. Yang terakhir, sekolah memiliki akuntabilitas dalam meningkatkan lulusan yang terserap di PTN maupun PTS. Baik, dalam tugas analisis jurnal kali ini, kelompok kami mengambil referensi dari Syariah
dan Safrizal M 2018, implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah Kota Palembang. Ade Stripman Stripen Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan 1-1-47-53. Mungkin demikian tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.